Dari tadi Itu TikTok kan punya istri, tapi kamarnya sendiri ngekos. Lo ngapain buka kosan di sini? biasalah. Saya. Bila kamu di sisiku, hati rasa sadu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku halus gitarnya, heran tuh gua. Madep sini kali ya biar gak gugup kan gitu. Bukan bila kali. Kalau kamu di sisiku, hati rasa rindu. Satu hari tak bertemu, hati rasa. Sih bang, suaramu palas, gitarmu palas, mukamu juga. Ganggu orang ini, saya lagi meditasi. Ada, mukamu itu palas. Udah diem apa sih? Muka lu melorot. Ya kan efek suaramu itu turun nih, sedih aku, sedih. Itu diem apa? Gua lagi pengen mengejar cita-cita, Fred. Apa bang cita-citamu? Penyanyi cilik. Buset, udah kelewat jauh bang itu bang. Lah, udah nggak cilik lagi kamu. Gue nih kalau dari kanan kelihatan mirip Debo gue. Debo siapa? Iya. Suci dalam Debo. Beda itu beda. Itu beda. Lu support gak apa orang punya cita-cita? Suaramu jelek. Toksik, lu toksik tau nggak? Enggak toksik, ini mah jujur. Toksik. Tahu toksik nggak tapi? Apa tuh toksik tuh? Yang di Jawa Barat. Itu Tasik. Asik. Itu Tasik. Kita berdua humoris mas, soalnya mas. Emang lu bisa nyanyi apa? Bisa. Komentarin orang? Bisa. Coba. Nggak bisa gitarnya aku tapi. Oh, nggak bisa gitarnya. Gue ngiringin. Oke, coba. Yuk. Masa gitu mas, bukan biola itu mas. Coba. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang warnanya apa sih? Biru dan ada yang kuning. Bunga apa biru? Coba sebutin. Ada bunga yang biru pak. Apa? Bunga lili. Asal. Bunga lili. Bunga tetangga. Kok bisa? Ya bunga lili nama tetangga gua. Bukan semua tetangga namanya Lili. Tetanggaku Wiwi. Nama panjangnya? Wiwi Lili. Wiwi Lili. Lu tanya gua dong, tetangga gua Lili nama panjangnya siapa? Tetanggamu Lili nama panjangnya siapa bang? Lilikopter. India ya, agak India gitu ya? India. Agak India, keturunan India gitu. Gimana tuh? Aku bisa nyanyi kan? Berbakat sih lu. Ya aku bang. Cuman kayaknya yang namanya bakat tuh harus dipoles lagi, Pren. Aduh jangan berlebihan bang, jadi malu aku. Karena gua udah ngoling sahabat lama gua. Hah? Sahabat lama gua penyanyi terkenal. Betulan ya? Betulan. Tahun berapa tuh terkenalnya tuh? 3001. Buset. Itu di masa depan itu bang, 3001 bang. Tapi teman gua ini dipanggilnya harus ada ritualnya, Pren. Ada ritualnya? Pemanggilan ritual gitu? Harus ada ritualnya. Gimana tuh? Syaratnya apa aja tuh? Gitu. Cuma tapi tangan lu sambil gini-gini. Nggak bisa sih, nggak bisa sih. Bisa dulu, coba dulu. Nggak bisa bang, nggak bisa main instrumen sama sekali. Halo kak. Halo. Jangan takut sih. Jangan takut dong. Aman. Udah manis. Tadi kamu manggil aku. Dia. Iya. Udah aja perebutan coklat Bukan coklat ini. Ini kocok bangkunya gimana sih bang? Gini dulu lah. Jadi mau yang istri kaya apa yang Roti sobek. Bukan roti bantal. Bukan roti bantal ini. Iya, kamu manggil aku ya? Iya dia kayak yang manggil kan. Manggil. Aku mau les nyanyi seperti yang aku bilang. Sebelumnya kenalin. Iya. Kebetulan saya guru nyanyi. Guru kungfu. Pantas pakai training ya kayak. Apa tuh pakai training sih? Training karena anak baru training. Iya. Nggak biasa duduk di kursi, biasanya di atas kaleng. Oh itu mah yang Margo ya? Katanya ada yang suaranya itu ya tadi kurang
bagus katanya ya. Wah, sangat-sangat kurang bagus. Oh iya. Iya. Katanya mau latihan vokal. Mau latihan vokal. Oh, latihan vokal. Cuman saya agak sedikit nggak yakin sih. Kenapa? Mbaknya terlalu manis. Iya. Baju pink-pink gini. Kayak permen milik kita, Mbak. Ya, sama cangkir susu ya. Tapi kalian pernah nggak sih makan permen yang kayak dibikin burung-burung gitu? Yang bikin balon terus tiup abang. Gitu. Oh iya tahu. Pernah ya? Tahu, ada. Terus yang ujungnya habis tiup dipatahin tak gitu. Iya. Yang warna merah sama hijau ada. Iya kan? Iya. Rasain juga ya? Ngerasain gua pernah. Minta bang bikinin kayak burung itu bisa ditiup. Set dibikin dia dicoba dulu sama Iya. Cut, rendangnya masih nempel. Cuci mulut dulu, Mas. Tapi masa-masa kecil itu ya, bisa mukanya jangan nyolot deh. Mana ada nyolot. Enggak ada. Pakai cinta dulu. Gitu. Jangan Nina. Enggak Nina. Tadi yang mau latihan vokal siapa? Aku. Oh kamu. Kalau latihan vokal itu harus ini pakai diafragma. Iya. Diafragma itu apa tuh? Diafragma itu suara ginjal. Agak susah tuh ya. Agak susah ya. Kalau suara ginjal saya makan. Itu lambung. Itu lambung. Ih, ketahuan nih. Dulu nggak lulus biologinya. Biologinya 0 Kak, dia Kak 0. Biologinya 0 besar nih. Kalau misalnya mau suara itu bukan dari ginjal. Dari mana? Dari ucus 12 jari. Ya nyanyi nggak bagus, keluarnya berak. Tapi saya tuh udah di titik nggak bagusnya, nggak bisa nada do aja nggak bisa saya. Saya kalau bilang do, nih, we tuh. Tapi orang bisa tuh do. Nah itu kan buat ngasih tahu. Coba do tapi jadinya we. Iya, we. Coba kamu, re. Oh. Ih, sebenarnya malah lawan ya. Enggak ngelawan Kak, sumpah. Sumpah enggak ngelawan. Iya, tapi kadang tuh dari ini juga vokal tuh harus dari mulut. Jadi kalau misal a i u e o gitu, a i u e gitu. Coba. A Iya. I U E O. Nah, coba kamu. Yang ceria mukanya. Tahu kalau nyanyi jangan sedih dong. Setelan coba ya. Saya akan berusaha secara mungkin. Vokal ya. Ayo. Itu kayak belum disetrum. Dari ini bibir ini kalau a tuh harus nang apa gede. Gitu. Ceritanya bagus. Pingsan. Emang tadi editannya gitu. Ada editor kita lihat. Karena mau apa bisa muncul nih. Bisa. Gampang kok. Kamu ceritanya katanya mau jadi apa? Penyanyi cilik saya. Oh nggak bisa kayaknya kamu. Ya langsung matain mimpi. Nggak bisa. Umurmu udah berapa? 27. Lagu saya. Nah itu udah nggak cilik lagi. Cilik itu 7-nya nggak ada 20-nya. Kalau punya cilik itu dari umur 3 tahun. 3 tahun. 5 tahun. Kalau 27 bangkotan. Udah bangkot. Ya kalau saya potong kaki saya segini nggak jadi 3 tahun nih. Jadi penyanyi pendek. Lu mau jadi penyanyi pendek bukan cilik. Tapi aku nih tahu nih Kak Boyin nih yang ini kan tergabung di ATF itu betul. Benar, Andre Taulany and Furniture. Itu orang Jepara dong. Orang Jepara dong yang itu. Harusnya friend. Iya, friend. Jadi friend. Friend gitu, friend fries. Friend. Kentang goreng, yang itu kentang goreng. Iya, itu kebenaran. Saya diadopsi waktu sama Pak Haji. Diadopsi. Di pet shop terdekat. Kayak kucing buduk gitu. Diambil, akhirnya kita bergabung. Di ATF itu Di ya? ATF bergabung. Pertamanya aku sih bukan disuruh nyanyi ya waktu pas di ATF. Bongkar palet. Dibayar hari ya gitu. Cabutin paku. Tapi lu nonton nggak videonya? Gua mah nonton. Yang mana Iya. tuh? Yang Cover lagu itu. Teman tapi Bukan. mesra. Teman tapi mesra. FVP. Iya, teman tapi mesra. TTM. TTF. Iya. Jadi itu recyclean lagu dari Bunda Maya. Benar. Iya. Maya yang tahu? Tahu. Oh iya. Ya udah. Yang suku itu kan? Kalau mah Maya Sarden. Beda. Makanya. Beda. Tapi gimana bisa Kaboyen di bagian dari ATM itu? ATM. ATM mesin. Keluarin duit nih. ATM mesin. Masnya keliru mulu dah. Iya. Sekolah kan nggak sih ya? Sekolah. Jadi bagian dari ATF tuh jadi friend-nya gimana tuh? Ya kita itu. Kok jadi friend ya? Andre Taulany friend kan? Iya, maksudnya jadi Andre Taulany-nya.
Siapa tahu jadi vokalisnya lah, masa dari friend. Jadi vokalis. Ya, terus latihan gitu, terus nyanyi, terus ikut festival waktu Pesta Pora kan? Oh iya benar. Saya ngeliat tuh Kak Boyan beli minum tuh. Masa beli minum tuh. Enggak dong, gue jualan es teh. Ini saya ngambilin minum dulu ya buat Iya. Kak Boyan sama. Makasih ya. Kak Boyan mau minum apa? Semuanya ada di sini. Aku mau minum ini aja yang ijul. Ijul apaan tuh? Ijul yang botolnya keramik. Apaan tuh? Ijul, ada ijul. Darah kali itu. Ijul. Kalian kurang. Griezmann, Kak Boyan Griezmann. Udah ini aja Kak, ini saya ada nih kopi Maxwell, kopi paling mantep di sini. Boleh tuh boleh. Bener saya ngantuk banget ini butuh kopi. Oh, nggak tidur semalam? Enggak sih. Ngapain? Rep semalam. Wah, didudukin setan. Ini didudukin setan. Jangan tekan dulu sana keluar. Taruh. Jadi ada setan lewat dia, aduh capek istirahat lah, ada orang tidur duduk ya. Udah bentar ya. Ya, beli dulu lagi. Iya. Maklum Kak Boyan perantauan. Itu baju belang-belang kayak nyamuk demam berdarah. Itu belang-belangnya putih hijau kayak musuh Spiderman, manusia pasir. Itu Spiderman. Spiderman musuhnya. Oh, itu si itu dong namanya. Musuh Spiderman siapa sih? Jam Sostek. Musuh Spiderman siapa namanya? Lupa siapa namanya? Siapa ya? Udah jangan pikirin, ntar sakit kita. Udah. Mending, tau nggak? Emang itu manajer kamu ya tadi? Yang mana? Tadi. Enggak. Bisa kan penyanyi ada sampingnya orang lain bisa manajernya. Saya bukan penyanyi juga, saya ngekos di sini. Nah dia di samping kosan, samping kosan kan lihat tuh kuburan, bangkit dari kuburan dia. Oh dia? Makanya sering deket-deket deh cium, mukanya kayak banyak belatung gitu. Tapi dia sangat lucu sekali. Lucu banget. Banyak nyamuk kayak kosan kamu ya? Kayaknya lebih kayak nggak mandi deh itu. Kagak kenapa saya ngundang Kak Boyan, karena saya tahu kualitasnya pasti bagus nih. Di Andre Taulani and Friend. Alhamdulillah sih dipercayakan. Karena suara saya tuh katanya bau. Bagus. Lagunya hilang. Enggak, pasti kan kalau diajak sama Pak Haji Andre. Ini mau baca tani ya? Mau baca garis tangan. Garis tangan ya? Lihat nih. Ini apa tandanya nih? Putus ini di tengah. Tanda-tandanya gula darah naik nih yang ini. Kamu ini tangannya cebok bang. Kagak sih, ini tangannya merah marun banget itu kukunya abis makan kucing. Ini marunnya. Norak nih. Ini warnanya marun. Ini marunnya bisa menyanyi. Maroon 5. Hanya gelai you, ayo gelai you. Cuma kan sampai saya kayak sinyal gak jelas gitu. Kayak lagi di gunung gitu. Kayak dengerin radio tuh sinyalnya mau hilang itu. Jadi Maroon Baby begitu. Gitu. Kita tuh yang bingung adalah kenapa Pak Andre milih Kak Boyan? Sedangkan teman-teman artis penyanyi lainnya tuh kan banyak, Pak Haji kan. Kenapa bisa Kak Boyan itu loh yang dipilih? Makanya saya berguru sama Kak Boyan nih harusnya. Kalau aku, karena mungkin Pak Haji ngeliat feeling kali. Wah nih anak kayaknya sangat kayak aman gitu. Dibawa kemana-mana aman gitu. Satu badan saya keker kali ya. Kalau ada saya aman gitu. Kedua kalau sama saya istri saya nggak cemburu. Nggak mungkin kan cemburu sama saya. Mungkin sih. Nggak bisa dong. Lah, yang namanya pesugihan mah tumbal apa aja. Maksudnya cemburu pesugihan. Tapi kalau misalkan tur-tur gitu sama Pak Haji Andre barengan jalannya atau enggak? Sendiri-sendiri? Kalau tur-tur gitu biasanya saya nunggu di minimarket. Baru bisa datang naik tuh tur. Kayak orang Citayam. Orang Citayam cewek-cewek remajanya kalau pacaran gitu dijemputnya di Indomaret gitu ya kan. Si ceweknya lagi ngopetin kue lapis aja pokoknya. Ya kayak gitu kurang lebih. Turnya tur biasanya tur ya. Tur beberapa titik lah ya. Kita sebagai entertainment harus menghibur dimanapun, harus profesional. Setuju. Misal kamu dapat di mana harus ikutin aja itu gitu ya. Berarti kan Kak Boyan sebelum ngelawak nih nyanyi dulu kan? Dulu. Iya. Petarung dong. Yang Lita Smackdown tuh. Iya dulu saya nontonnya itu mulu. Iya Lita. Iya gitu. Sama Sena, film Sena dulu. Apa namanya Kak Boyan kan sebelumnya nyanyi dulu nih berarti? Iya. Nyanyi dulu. Itu panggung udah banyak sebelumnya nyanyi. Kan awalnya kan yang saya tahu tuh Kak Boyan tuh masuk di promo lagu di Facebookers. Iya betul. Saya ngeliat tuh di beranda tuh lagi di HP tuh. Iya beranda. Beranda Facebook. Beranda. Anda? Bukan. Anda beranda yang buat mayat nih. Keranda.
Saya ngeliat tuh Kak Boyan awalnya promo lagu. Promo lagu dulu, promo lagu. Tadi promo makanan tadinya. Kok bisa? Iya. Kan judulnya Cintamu Tapi Hauk. Bukan, yang pertama Cintamu Lobet. Oh, Cintamu Tapi Lobet. Sayangmu Lobet. Iya. Batang hidungku tidak terlihat gitu. Pas dilihat penyanyi cocok nih. Iya. Karena batang hidungnya kelihatan ya kan. Iya. Akhirnya aku nyanyi di situ. Lama-lama acara lawak. Semuanya terusan jadi acara lawak. Malah nyanyinya kayak dikit-dikit kayak hilang gitu. Hilang. Orang tuh taunya saya pelawak. Benar, saya juga ngiranya emak saya, kakek saya, semua keluarga saya tuh taunya Kak Boyan pelawak. Hebat ya keluarga kamu nonton aku. Oh Boyeners ya keluarga kamu ya. Kagak, emang di TV saya siarannya Boyan semua ya. Disuguhinnya Boyen semua ya. Iya. Tapi kan menurut saya kayaknya ya, lawak tuh selalu ada inspirasi gitu. Kayak misalkan mungkin bakat lawak saya tuh turun dari ibu. Nah, Kak Boyan tuh dapet tektokannya, lucunya tuh kira-kira dari mana Kak inspirasi depannya tuh? Berinspirasi dari lawak itu aku dari tamu. Dari tamu? Iya, tamu lawak. Emang harus ditekan begini kan ngomong Kak Boyan nih, banyak miss-missnya. Iya. Otak saya lemot Kak, sumpah. Dulu juga saya begini. Terus saya banyak bergaul dengan teman-teman pelawak. Jadi saya ikut. Makanya kalau berteman dengan teman-teman wangi ikut wangi. Kalau berteman sama yang komedi ikut komedi. Ikut komedi. Iya, saya kan penyanyi dangdut tadinya. Bukan pelawak. Bukan. Akhirnya saya berteman-teman sama pelawak. Ini mau terbang nih. Tapi ngomong-ngomong kamu di sini ngekos sendirian aja berdua? Sendiri. Iya. Tapi kan kamu mau latihan vokal ya? Mau latihan vokal. Nah, makanya latihan vokal tuh enaknya dari mana? Apakah ngambil nada dasar dulu, apa ngambil motor dulu? Kalau ngambil motor dulu jangan. Nanti nadanya terlalu tinggi. Nadanya terlalu tinggi. Oleh, gitu kan. Ketinggian. Jadi dia rendah dulu. Jangan. Maling. Ya. Itu kalau belum ketahuan. Kalau belum ketahuan. Iya. Jadi bisa maling. Rendah, iya. Kalau ketahuan maling gitu. Wah. Tapi kamu terlalu euforia orang kayak macam maling. Di belakangnya. Pakai gitar slash. Enggak, tapi yang lawak tadi belum dapat tadi. Oh iya emang begitu. Kalau begitu emang saya cepat lancar. Kalau lawak tadi akhirnya kesini sini dia jadi acaranya komedi. Orang taunya Boyen tuh lawak. Pas yang lagu hoak di TikTok rame tuh. Lah ini penyanyi Kak Boyen gitu. Lah segini, emang Kak Boyen penyanyi? Saya penyanyi. Emang hasilnya penyanyi kan? Iya. Disuruh ada tawaran 2 kerjaan nih. Iya. Satu ngelawak. Iya. Satu nyanyi. Iya. Yang ngelawak duitnya lebih besar, yang nyanyi lebih kecil. Milih mana? Milih dua-duanya sih. Jadi gede sama kecil gabung. Jadi bener. gede banget kan? Benar. Ya kan? Serakah sih itu. Lebih ke maruk, ini maruk. Ya kan kesempatan gak datang 2 kali, ya kan? Benar, kesempatan gak datang 2 kali. Iya, dihajar aja gitu. Sumpah saya agak-agak gimana gitu ngeliat Kak Boyan tuh. Kenapa emang? Abang heran liat saya? Wanita sesungguhnya gitu. Kalau ngomong tuh kayak, iya saya gitu-gitu. Ya benar. kan imut kan Bang? Iya imut. Oh bini saya imut kalau marah, wah gitu kayak kanguru. Ada anak di situ juga. Oh bini abang kalau marah-marah loncat? Loncat. Wah saya pernah marah tiba-tiba di kepala dia gitu. Jaga keseimbangan pakai kayu gitu. Kayak cipang ya? Tapi ngomong-ngomong, kamu latihan vokal? Mau latihan vokal? Harus dites dulu suaranya. Boleh? Boleh? Itu pakai gitar. Oh, Kak, saya sebenarnya nggak bisa main gitar ini. Kalau saya nggak bisa, Bang. Saya yang main? Abang yang main, saya nyanyi. Oke. Ya. Mainnya apa aja ya? Mau latihan vokal kan? Mau latihan vokal? Iya. Lagu dangdut tapi lagu ini? Saya nggak bisa main gitar. Saya main aja, Kak Boyan mikir dah gimana. Tadi kayaknya bisa deh pas latihan. Gini-gini saya doang. nonton di situ. Iya benar, gini-gini doang. Oh. Trying to get. Yuk. Sumpah iya kan dikata gue nggak bisa main gitar. Nggak bisa main gitar saya Kak. Nyanyi-nyanyi biasa aja, nyanyi-nyanyi yang karaoke dah. Lagu karaoke banyak Bang listnya. Yang itu. Housiang. Oh. Housiang. Housiang nih, join nih. Yo ikut, mini di sauni hao. Kau bakmi kau. Kita lagi pesen bakmi dah. Penyanyi tuh bisa semua lagu. Iya benar. Lagu-lagu Hongkong, lagu-lagu Mandarin bisa, lagu Barat bisa. Lagu gitu. Barat. Lagu Barat.
Still the one I run to, the one I belong to. Mister Bakmi. Still the one Iron Man. Enggak, bukan Iron Man. Kan bahasa Inggris salah. Iya tahu, tapi saya juga nggak tahu lagi liriknya apa. Yang nyanyi Shania Twain. Mau nyanyi penyanyi harus tahu penyanyi luar negeri yang legend. Yang legend saya tahu. Queen tahu. Queen coba. Mama. Udah nih mah cebok dong. Mama. Oh, bukan Mama. Queen. Bukan Queen yang itu. Aku ingin belah. Iya benar. Kamu tahu itu lagu siapa? Tahu. Siapa? Marshanda. Bukan. Nicardilla. Tuh kan dia juga jadi penyanyi, nggak tahu menyanyi lagu-lagu penyanyi. Bukan nggak tahu, saya umur itu tuh masih kecil mbak. Nggak yakin Jangan lihat dari muka, emang modelan suami biduan itu. Boros banget. Kamu banyak pikiran ya? Banyak nih. Kamu kenapa kalau di kosan mikirin apaan sih? Mikirin istri di rumah. Istri saya di rumah garuk-garuk tembok mulu. Kan ceritanya kamu di sini nggak punya istri. Enggak, udah punya istri di sini ceritanya. Iya. Kok gua ngarang ya? Tapi dari tadi TikTok kamu punya istri, tapi kamarnya sendiri ngekos. Lo ngapain buka kosan di sini? Biasalah. Ya kan curiga nih. Ini sebenarnya aku bukan guru vokal. Apa? Sebenarnya aku Intel. Aku lagi nyamar. Intel ngaku dengan ceria gitu ya. Intel, aku Intel gitu. Tidak mungkin dah kayaknya. Gitu. Tapi enggak, kita ngobrol dari tadi nih selalu ada isian lucu. Iya. Belajar dari Bang Opi apa? Karena kan awal-awal sama Bang Opi kan. Banyak tuh guru-guru kayak Bang Opi Kumis, Pak Haji Ande Tolani, Bang Wendy Cagur. Terus kayak teman-teman ini aja, Bang Suri, semua pokoknya teman-teman yang komedi-komedi kan. Jadi sering ngumpul-ngumpul begini dapat aja gitu bahan. Jadi kadang nih kalau nongkrong aja kita dikasih bahan satu, tuh bisa pecah tuh kemana-mana tuh bahannya. Tapi awal-awal kayak gitu grogi nggak? Kayak gue nih grogi nih ketemu Bang. Aku pertama kayak gini, aduh gua kalau ngomong takutnya kalau lucu nih gitu. Udah santai aja, asik aja. Yang penting kalau biasanya kalau komedi-komedi kayak itu berbahaya bang, pada ngemanjangin jokes kita, gitu nggak dipatah-patahin. Jadi dikembangin gitu. Ya tergantung dari ini sih, temen apa tektokannya. Pak Wendy sih baik. Saya kan waktu itu bikin ini, Pak Wendy bikin lugas. Iya, diundang ya? Diundang, saya juara 2 Oh saya. Iya. Diundang ya? Oh iya, juaranya dia. Harusnya kan ngerosting Kak Boyen itu waktu acara itu. Sama si Andis ya pastinya. Kan? Harusnya ngerosting Kak Boyen nggak bisa. Iya waktu itu. Saya ada ATF nyanyi, bentrok ATF tuh. nyanyi, akhirnya saya roasting Mbak Kiki. Iya Mbak Kiki gantinya. Makanya tuh apa namanya? Saya menurut saya emang Pak Wendy tuh baik banget. Iya baik banget, super banget. Lomba nih Kak, gua disawer loh. Iya. Sama Kak Kiki. Sama Pak Andika. Disawer. Beli apaan? Ya biasa saya mah, beli karpet yang panjang. Kak Boyen tapi dulu waktu zaman-zaman awal-awal nyanyi ikut-ikut lomba juga kayak gitu nggak? Lomba dulu waktu sekolah tuh lomba-lomba nyanyi. Lomba nyanyi dari SD? Lomba nyanyi, iya. Menang? Enggak sih, nggak menang. Aku cuman dapat juara harapan gitu. Karena waktu kecil kenapa nggak menang? Waktu nyanyi dikasih shadow-nya biru. Hah? Iya jadi kayak orang ngep dong. Iya makanya kalah. Baju udah bagus. Make up-nya matanya biru. Jadi kayak orang di sini lebam. Terus kayak ngantuk gitu. Jadi nggak ceria. Gue juga kagak nyaman gitu kan. Akhirnya nyanyi nggak total. Akhirnya kagak menang. Tapi kesini-sini menang. Yang gue bingung tuh gini Kak. Berarti kan lu dari kecil nih udah nyanyi nih. Iya. Sampai sekarang tuh nyanyi. Iya. Bertahannya berpikir kayaknya jalan gue emang nyanyi nih. Iya. Di mana tuh? Karena kan gue juga gitu stand up nih dari tahun 2015 gitu. Iya. Kadang dapat kerjaan, kadang ikut lomba kalah. Kadang tuh berpikir kayaknya jalan gue nggak di stand up dah gitu. Lu tuh berpikir kayaknya emang gue nyanyi dah. Enggak, kalau gue mah nge-flow aja. Nge-flow aja. Dulu sempet kerja tempat lain dong? Iya kerja, aduh pernah kerja kantoran, pernah apa yang gue kerja, pokoknya gue cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Gitu. Karena yang mengajarkan kita tuh yang jadi kuat ya, pengalaman. Pengalaman bener. Emang kerja di mana dulu? Lu pernah kerja di kantor, ya kan? Jadi pernah finance, pernah gue. Keuangan? Iya gue ngurusin dokumen gitu, terus ngurusin gajian karyawan, pernah gue. Wih keren. Itu terus kayak terus akhirnya jadi apa pelawak pernah, terus akhirnya nyanyi pernah gitu. Semuanya gue jalanin, kata sama gue yang jadi duta aku jalanin aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini
Nih ada kopi. Oh iya, ada pantun nggak? Nggak ada. Ada kopi, ada pantun nggak ya? Biasanya kan ditawarin ada pantun gitu kan, ada kopi nih. Apa topinya bikin sendiri neneknya itu di pakai bowl gitu. Itu kepalanya berbulu. Kaboyan, Iya? minum nih kopi. Iya, makasih ya. Kamu ngopi apa enggak, Kak? Aku ngopi. Ini kopi, ini air putih. Iya, nanti aku kopi ya. Aku minum ya. Jadi teman kamu kemana? Yang satu katanya mau ngambil minuman, kok bukan dia? Biasa, dia emang, ini hari apa? Senin? Ini hari Kamis. Hari Kamis, dia biasa ketabrak hari Kamis. Emang rutinitas dia ketabrak hari Kamis. Ada semua dia. Teman kamu kemana tuh? Jangan berduaan begini gak enak ah. Masa guru masuk ke kamar? Masa nggak enak sih? Slow-in aja, ntar juga lama-lama enak. Kayak om-omnya, aku kayak om-om ngerayu anak SMA. Ah nggak mau ah. Kenapa nggak mau? Aku fokus sama jaket kamu. Sumpah dah, gue tadi pakein baju ini gue ngaca. Kayak pamit J-Pisah gue bener. Bapak kota ini. Kayak video zaman dulu ya. Udah bagus. Udah celananya dari kantong kresek. Kagak ini. Ini anak skena banget ini. Sekena-kenanya aja di lemari ya. Sekena-kenanya aja. ATM dah tuh jalan. ATM. Nih, duit mulu nih, dari transfer belum? ATM mulu nih. ATM jalan. Set. Iya. Tapi Kaboyen nggak cuma ikut itu doang. Iya, ada ATG, Andre Taulani and Girl. And girl. Iya. Aku juga ikut. Gitu. Emang girl? Girl, ada girl nih cewek-cewek. Enggak, Kaboyennya girl. Aku girl bisa, boy bisa. Aso. Aku cewek tangguh. Cewek tangguh, setuju? Iya. Udah ah. Kayak ada yang lewat deh tadi. Emang banyak mahalnya. Tadi itu teman kamu bukan sih? Temen aku. Kasat mata deh. Kasat mata, cuman emang gitu. Dia nih Kak, mohon maaf, kalau ada yang ngidupin api, tiba-tiba kebakar sendiri. Kalau ada yang ngidupin api, dia tiba-tiba kebakar sendiri. Kebakar sendiri. Roh bisa? deh. Dia roh halus. Tuh kan? Banyak. Kamar kamu kayak kudu di Rukia deh. Kalau Rukia orang, kalau kamar bacain doa-doa. Hajatan gak di Rukia. Ikut Mang Andre. Iya. Pak Andre, Sat. Cuman ikut juga kegiatan motornya. Iya kemarin. Kemarin naik motor kan. Udah 2 kali. Iya. Sumpah saya ngeliatnya, Asik tau? Iya. Pertemanannya asik seru. Pertemanan itu nggak toksik. Siapa yang berteman toksik? Ada di dunia ini teman yang toksik menurut kamu? Ya, dari pengalaman hidup mah ada lah. Namanya kehidupan ada yang toksik, ada yang enggak lah ya. Kan semakin umur kita semakin teman berkurang. Iya, yang sedang-sedang. Setiap Kaboyen ngomong, ntar kasih musik kayak dingdet gitu-gitu, kayak serai irama gitu. Nanya nih, ntar buyang nih ntar nih. Gitu. Setoksik apa Kaboyen pernah punya temen gitu? Sampai pernah bilang ada temen yang toksik gitu? Ya maksudnya kan ada kayak teman kayak nyusahin mulu ya gitu. Kalau ini kan enggak, pokoknya ini temannya asik banget ya. Keluarga Pak Haji, teman-teman prediksi gitu, ATM. Udah kayak abang-abangan sendiri. Benar. Mengayomi terus gitu, terus kalau ada kerjaan suka ngajak gitu kan. Terus kalau misalnya ada masalah apa juga cerita ke dia gitu kan. Sampai kayak melindungi gitu loh. Terus kayak menganggap aku tuh kayak Boyen gitu. Jadi kayak apa sih? Ngajak gitu, ngerangkul. Emang ada yang nganggap Kaboyen Raisa gitu? Ada bang. Main dia. Aku jadi panggil tadi di depan pas di lift Anya. Anya Geraldine? Anya-anyangan. Nggak, tapi jangan nebak dulu. Yang gue pikirin tuh Kaboyen mikir apa gitu kayak gue masuk motor lah, apa emang udah sering naik motor dulu kemana-mana? Enggak, diajak, boy, ayo boy gitu. Pak Haji sering ngajak, baik banget Pak Haji. Apa yang diinget tuh gue tuh cewek tuh, pasti mana-mana diikut, kemarin aja di Jepang diajak dia kan? Iya. Sama Inyong sama Diki ya kan gitu. Dia, boy ikut semua ikut, pokoknya diikut. Terus ada Pak Desta, Pak Vincent juga pada baik tuh, udah kayak abang-abang. Alhamdulillah dapet abang-abang kayak gitu tau. Iya. Temen rasa abang sendiri dah. Benar. Saya boleh jadi abangnya Kaboyen? Udah full. Formulirnya udah habis. Atau saya ikut dah rombongan Kaboyen tuh Pak Haji Andre naik motor. Minta aja, ada rombongan teman saya, rombongan mau umroh. Jadi kita nganterin yuk, pahala lu nganterin orang umroh. Bener, saya juga mau menemani dapat pahala, ibadah juga mau. Tapi saya pengen pakai jaket kulit juga maksudnya. Dia mah kemarin mau ikut bikin malu, masa bukan jaket kulit. Masa kulitnya dari kulit beduk? Pantesan saya diikutin orang berontak-ontak gitu. Bahkan sepanjang motor gitu mulu. Ke jaket kulit gitu, style gitu kan. Aku aja semenjak sama Bang Vincent nih,
style aku jadi macan. Jadi macan. Stylenya ya, bukan aku jadi macan ya. Lihat kelinci mau ngejar ya kan? Enggak. Kelinci jadi kacang dong. 2 kelinci. Jangan sebutin, lu belum dapat built-in. Jangan sebutin brandnya. Belum masuk di sini. Lain emang mancing-mancing aja ntar sini. Wah, semuanya nih. Iya. Brand semua. Iya bagus, ntar penuh nih. Penuh. Oh, acaranya Pras Teguh. Ntar podcast sambil nyempil begini kan kepenuhan di brand. Gitu. Ya, itu apa? Natural aja bang. Kalau kita pengen nih, gak usah dicari-cari muka gitu sama orang, benar. Gitu, udah natural aja. Karena Allah tuh aku yakin ya, karena Allah itu mengklasifikasikan kayak kita lagi di minimarket. Gimana? Jadi kayak klasifikasi apa sih? Klarifikasi. Yang ini misalnya susu misalnya kayak snack. Oh, itu mah dikelompokin. Ya klasifikasi bahasa Inggrisnya, Pak. Bahasa Indonesia aja. Lah dari tadi kita berdua ngobrol kayak Betawi ngapak. Biar keren aja gitu, Bang. Dikelompokin aja. Iya, kelompok gitu kan. Kayak misalnya lo snack, digabung ternyata bener tahu kita kalau modelnya kayak gimana dikumpulin sama kayak gimana begitu. Lah saya ngumpulnya sama orang yang tadi tuh yang di sini muka merengut tuh. Ya pantas aja tuh mah. Hitungannya kalau di itu minimarket kalau di minimarket abang di itu dekat Cotton Bud. Kapas Cotton Bud peniti. Aku punya kain putih sebelahnya sama obat-obatan ya. Iya, paling bagus minyak telan bang udah. Kayak gitu ternyata bang. Tapi nggak apa-apa bang, dulu juga saya kayak gitu. Ngasih klasifikasi yang begitu-gitu. Akhirnya udah lama-lama kayak semakin umur semakin tua gitu kan. Ternyata mengecil. Ternyata dia cocoknya di sini gitu. Allah baik deh. Pokoknya abang terus ikutin aja deh alurnya kehidupan ini deh. Gitu. Gak usah ngoyo deh, udah jalanin aja. Akhirnya ketemu tempat nongkrong yang cocok. Dan katanya juga udah ketemu gandengan yang cocok. Oke nih ya, cuma di acara ini saya ajak gandengan saya. Saya akan expose spesial hari ini gandengan Boyen. Tunggu. Kita berdua. Kaget saya. Saya kaget. Saya tiba-tiba. Mundur gitu. Saya tiba-tiba. Dekor mata kayak ada bulan ngedekat kan. Tada! Ini dia gandengan saya. Dengan saya pemirsa, selama ini saya tutupi ya. Saya belum kasih tahu, belum expose. Inilah orangnya. Saya ternyata gandengan kamu ya. Gak punya kedinginan. Duduk sini. Gandengan saya adalah sini. Tuh, saya jauh-jauh bawa sound sip. Ya kan? Tadi topinya. Ini jaketnya. Iya, belinya bisa? Enggak, jadi kayak ketabrak, Kak. Nah, itu yang nabrak. Dia nggak punya uang buat ganti rugi, diganti jaket, ya udah saya pakai. Kok bisa ganti rugi jaket doang? Dia nggak punya uang, Pak, gimana lagi? Udah lama pacaran. Kok kamu akrab sih, kan kamu pasang, saya belum saya kenalin. Kok akrab sih? Ya makanya saya sudah bilang ini. Saya sama dia apa sama kamu? Dia apa gue ya? Iya, sama dia pacarnya, ceritanya. Siapa nih? Iya. Udah gampang. Editor ntar bisa ngedit. Bisa ngedit. Flash mundur. Ya mas, gitu. Ini calon gandengan saya. Udah lama pacaran sama dia? Udah ya, kurang lebih baru 2 jam. Baru 2 jam banget tuh. Ya namanya orang jadian mah terserah mau 2 jam. Kamu mah suka lupa jadian kita tanggal berapa sih? Nah, tanggal biasa 31. 31 apa? Februari nggak ada 31. Namanya 31 Februari. Namanya ya kan yang luar, kalender Dubai. Kalender Dubai dia ada 31 Februari. Bapaknya. Dia bukan nggak inget tapi dia lagi berbunga-bunga sama Kak Boyen. Iya, tiap malam tau gak, saya suka pagi suka ngantuk. Suka ngantuk? Kalau malam saya melintirin kumisnya dia tuh. Tuh. Tapi melintir doang kan? Melintir doang. Soalnya saya dengar kabar kalau ditarik muter deh. Gitu. Kayak Beyblade. Gangsing dong. Gimana pemirsa gandengan saya, gimana dong? Komentarin. Cocok sih. Kak Boyen cantik, dia agak ke Chinese. Iya, dia itu blasteran. Nah. Dari ini ya, Shanghai. Shanghai. Rujak Shanghai. Rujak Shanghai. Rujak buah dong.
Coba dong, kamu nyanyiin lagu Mandana sedikit. Nah, biar orang percaya. Bapak yang main gitar ya? Anata. Itu mah Jepang. Saya nggak bisa gitar bang. Ya udah main aja, gua juga begitu tadi ditodong tiba-tiba. Saya malah belas ini. Nyanyi. Hah? Apa sih ngabungin bang? Maaf. Udah, stop. Maaf, dia bukan dari Shanghai. Sebenarnya? Dia dari Dadap. Sini. Coba mulu udah kayak bola futsal. Dia dari Dadap ini, jauh-jauh tadi, macet ya sayangnya. Iya, macet. Gimana kamu kesannya? Kasih tahu dong ke orang-orang pacaran Udah sama Boyen pacaran berapa gimana? lama sama Kak Boyen? Nah, waktu itu bisa ketabrak apa akhirnya pacaran? Kebo. Ketabrak kebo. Tabrak kebo? Kebo das. Nah yang nahan saya tuh Kak Boyen. Gitu. Sekalian yang jinakin kebunnya Kak Boyen juga. Emang wanita tangguh. Iya. Diangkat. Emang bener Kak Boyen bisa jinakin kebo? Bisa. Itu Kurang terbukti. Misalkan ini kebo, ini misal kebo. Kebo, lu lagi nggak jinak. Lulus saya. Saya lulus. Ini bukan kebo nih. Apa itu? Babi. Beda hewan. Lagi. Emang kebo begitu. Kan ya. Kebo itu. Iya. Ini pacar saya jangan. Iya, enggak baik ini. Iya. Cinta banget sama dia. Cinta banget dia tuh ini orangnya self reward. Self Kan reward. tuh yang kalau yang pegang itu. Apa pegang lulur? Masker. Bukan. Apa sih yang kalau sentuhan itu apa? Itu physical touch ya. Self reward. Iya, apa urusannya? Itu yang gue pikirin apa urusannya sama self reward? Menghargai diri sendiri. Oh iya, Beli Starbucks itu. Iya, physical touch dia. Physical touch. Dia selalu gandeng aku kalau kemana-mana. Kadang aku ke Selangor aja aku, aduh hati-hati sayang gitu. Terakhir dijorogin. Nggak perhatian dong yang itu dong. Tapi apa alasan Kak Boyen menerima sosok laki-laki? Karena dia sosok yang menyeramkan ya menurut aku ya. Sosok ini kayak saya kayak ini apa namanya Adi Panca yang lagi. Sosoknya gimana Mbak Saya gitu? juga bingung harus memosisikan diri ini. Sosok hal apa yang bikin Kak Boyen saya menerima cowok ini gitu? Karena dia itu satu kan tadi physical touch ya. Physical touch. Touch. Touch screen. Kalau ya. touch ini maknanya lain dah. Gini Makanya dia kalau orang mulus-mulus dia begini nih. Touch screen. bisa di zoom. Iya. Itu. Kamu ceritain dong, jangan aku aja, aku malu. Ceritain yang mana nih? Ceritain kamu sama aku lah. Apa? Kita kan baru 2 jam. Mondek sih. Ceritain Coba dong. ceritain, coba Kita berdua gimana biar orang tahu. Kalau aku ceritain takutnya aku ngarang-ngarang kan. Enggak apa-apa, orang percaya kamu. Dulu kenal di salon ini dulu. Ya kita waktu aku dia potong kumis, aku potong rambut. Terus Tiba-tiba pas itu dia dari kumis dia rambut. Ada salon khusus kumis? ada. Di mana? Di Shanghai banyak. Kamu orang Shanghai aslinya? Kenal nama saya dulu dong. Katanya kamu Faisal Wong Jombang. Faisal Wong Jombang. Kayaknya Faisal Jombang. Jawa Timur itu. Kabupaten, Shanghai Kabupaten. Kamu anaknya capcay katanya. Capcay mah makanan. Patkai maksudnya. Patkai. Enggak paham literasi dia. Dia namanya Solung Pau. Solung Pau, kepanjangannya? Solung Pau, dimsum yang ada airnya gitu. Oh, Makanan. oh itu Iya, dia nggak tahu. Dia kan temen lu ajak dia kan. Ada singkatannya tuh. Makanan Makanan orang Solung Pau kaya. nggak tahu. Kalau di Pakansari itu namanya tutut. Bukan Solung Pau. Beda lagi tuh Tolong di bawa Semarang ada. beda. Belilah coba lah. Coba di BKT tutut. Ntar gua beli Solung Pau. Solung Pau. Kawan-kawan ajak dia dong ke Shanghai dong. Ya, nanti. Kan kita baru kenal ceritanya, lu kan pacarnya dia. Saya nggak tahu posisi saya seperti apa ya. Saya di sini gimana ya? Apa tuh? Itu bahasa India kayaknya tuh. Itu bukan nih. Bahasa Cina sautin, lu kan orang Shanghai. Coba. Naik. Ah. Tuh, Ya, dia Lai. langsung. Ngobrol lagi. Hai. Ayo, putangin Ada seorang pria yang meninggalkan ibunya. Enggak usah film. Ada film Cina yang potret tuh. Mas. Ternyata pria itu memiliki kalung giok. Sinopsis film Iya, Facebook ya. aku ngeliat dia waktu itu kenapa mau? Aku ngeliat dia kayak Stephen Chow. Yang Iya. muda. Tapi yang pas episode dia jadi gembel itu yang sama CJ7 ya. Ngecek-ngecek ketawa. Iya, Stephen Chow Stephen dia. Chow. Iya. Tapi pacaran udah berapa lama? Dua hari.
2 hari emang baru bentar itu. 2 hari kan baru pacarannya. Keseriusnya itu 2 tahun. 2 tahun? Iya. Udah diajak kemana aja? Aku waktu itu kemarin diajak ke jurang ya sayang ya. Diajak ke jurang waktu itu? Iya. Ke jurang yuk, das gitu. Jurang waktu Seputus itu. asa gitu ya kalian berdua ya, Pak? Ih, kamu gak tahu jurang itu pemandangannya indah loh. Hah? Iya. Jurang pemandangannya Jujur kalau sama orang. jurang, jujur sama orang. Jadi diajak Ada artinya. diajak sama dia ke jurang. Ada orang lewat, Pak jujur Pak. Iya. Kami cocok nggak gitu? Iya. kita Jawabannya? nanya sama orang-orang jurang kan, jujur sama orang. Pak cocok nggak saya sama dia gitu kan? Orang-orang bilang enggak gitu. Lompat kita begitu. Kita nggak terima penolakan itu. Iya. Saya kenal Adinda ini dari SD. Adinda loh. Manggilnya Adinda berarti Iya. Kak Boyan manggilnya siapa? Dia Adinda kalau manggil cepetnya gini, Din Udin. Harusnya kan Adinda sama Kakanda. Iya Kakanda dia. Kakanda manggilnya. Kakanda whatever. Iya. Kakanda. Yang kedua Kakanda. Yang kedua Kakanda. Bener-bener. Ini kenal Adinda dari sejak SD. Waktu jadi penyanyi dangdut keliling itu. Iya, keliling. Saya lihat pertama kali itu waktu Adinda ini manggung di pemakaman. Manggung di pemakaman? Iya, bukan di pemakaman. Jadi di rumah warga di atasnya pemakaman. Di rumah warga atasnya pemakaman? Iya, jadi itu ada kuburan ngambang? Enggak, jadi Enggak gitu konsepnya. Gimana sih gitu? jadi konsepnya ada rumah warga, cuman di lahan itu kuburan. Jadi buat panggung di atas. Oh, di atas kuburannya. Iya. Aku nggak tahu itu ada kuburan kan. Ternyata ya gitu deh. Tapi nggak ada gangguan itu. Ada gangguan waktu itu. Apa tuh gangguannya? Jiwa saya. Enggak, tapi kagak merinding gitu, nggak tahu. Iya kan pernah waktu itu kan saya akhirnya pas break saya ngadem di pohon kapuk ke kecil area situ juga. Aduh, pohon Kena kapuk tahun bulu, kapan katanya itu? kan kena bulu genderuwo. Kenapa? Iya katanya. Situnya jadi bengong gitu. Enggak bengong sih, genderuwo yang bengong. Enggak Boyan. Terpesona, cantik banget gitu. Enggak bengep-bengep bang, jadi mukanya gitu kayak giduan gitu. Oh gitu. Terus pas nyanyi bengep gitu. Nah kata yang di situ ada yang orang pintar gitu kan, kamu katanya kena bulu genderuwo gitu. Jadi diobatin? Karena duduk di pohon kapuk yang ada tebang. Enggak, sebenarnya logikanya tuh pohon kapuk tuh ada spora-spora kecil apa gitu yang bikin kayak alergi. Sebenarnya gitu. Sebenarnya begitu kayak gua mah kena ulat bulu deh ya. Iya. Gitu. Tapi percaya nggak percaya itu sudah gitu. Udah kamu akhirnya gua dimandiin gitu. Hilang. Tapi lu sebel nggak dimandiin nggak disabunin? Makanya gua bilang ini dimandiin doang, samponya mana gitu. Cuma siram gini. Kayak tanaman tau gua siram. Enggak, dimandiinnya pakai semprotan burung ya kan. Kayak bonsai. Kayak gitu. Tapi percaya nggak percaya lah ya. Ya udah ikutin aja gitu kan. Ternyata kita nggak tahu ya ada hal karena ada dunia lain sama dunia nyata kan. Beda dimensi Tuh, gitu. oh yaudah deh, yang penting gue sembuh. Itu berarti tahun-tahun berapa tuh? 2000-an, itu mah tahun 2000-an. Wah, 2000-an emang nyanyi dangdut hiburan Iya, banget tuh. keliling-keliling gitu pokoknya. Ya namanya juga berusaha ya. Gue tahun 2000-an juga sering nonton dangdut, tapi nggak tahu lagunya. Kerjaan gue ngintipin dari bawah. Iya, lu yang galak dari ini ya. Ada kan paletnya kan ada sela-selanya tuh bolong. Kadang nggak dikarpetin kan. Terus gitu lagi kan. Aduh, gitu. Betisnya kena lidi-lidi gitu kan. Gue kan pakai sapu ijuk. Iya itu. Sekali banyak ya kan. Gitu. Pada mau nyolekin itu kan sawerannya kan anak-anak kecil. Iya. Lu bang, lu. Iya, lu tapi sering digituin dulu. Iya dulu. Gitu kan. Terus gitu. Kecolok sininya kan, kakinya kan. Kagak lu manggung nih. Di bawah udah ada anak kecil dong. Iya terus sama mata ngintip-ngintip gitu kan, mata tuh gitu kan. Wah, ntar. Akhirnya gue ntar. Kalau ntar berarti abis itu boleh dong. Akhirnya udah tuh gue sisipinnya kadang gue masukin tuh gitu, mau jajan namanya anak kecil kan. Kayak gitu. Jadi kayak kotak amal ya, set gitu ya. Itu berbagi rezeki lah ya. Tapi kadang pengalaman masa lalu kayak gitu seru ya kalau diinget-inget. Belum lagi kalau misalnya lagi manggung ada warga berantem kan. Oh, ikut berantem enggak boleh. Wah, ayo. Wanita tangguh, Bro. Wanita tangguh. Wah, Adin nyanyi wanita tangguh. Berarti. Kalau itu enggak berani. Di sininya ada pisau kamu yang dulu. Sampai tato belati. Ketika orang berantem gitu takut nggak? Deg-degan nggak? Iya kan karena ada suka bawa senjata, takut bawa senjata tajam atau bawa apa gitu kan. Akhirnya aku loncat aja tuh walaupun panggungnya tinggi kan berapa meter. Sama penonton, tolongin gue dong gitu kan. Tolongin gue daripada gue nggak apa-apa deh digemblok dikit sama penonton kan, nempel-nempel itu nggak apa-apa deh daripada kita ketusuk kan. Benar. Yang penting selamat gitu. Kan udah rusuh banget, ada yang lempar-lempar stand gitu-gitu. Akhirnya kan acaranya bubar.
Udah gue pakai baju dangdutan, gue digemblok sama warga tuh. Dibawa pulang tuh. Lumayan dia tuh dia dapat berkat gitu. Berkat. Pas dia boxing isi pisah, kerupuk udang. Sama daging udah di dalam botol aqua ya. Iya. Ditutupin bungkus nasi. Iya benar. Berarti dulu ini orkes keliling Kak? Iya, orkes keliling juga. Kamu juga kan juga katanya dulu ya? Iya. Dulu kamu juga sempat fight kan di sebelum kayak gini, kamu dulu sempat ada pengalaman hidup juga kan? Saya pernah pengalaman itu. Apa pengalamannya? Saya jadi ini. Kamu kecilnya banyak kan ditonjok orang ya? Iya, itu juga sih. Itu juga yang pengen jadi gini. Itu. Pengalamannya apa waktu itu? Banyak. Yang di bidang apa dulu nih? Bidang ekonomi? Bidang ekonomi saya pernah dagang. Oh, pernah dagang? Pernah dagang. Dagang monyet. Dagang monyet, Bang? Dagang monyet, betul. Apa tahu? Pedagang? Bang, nggak boleh lu Bang, perdagangan monyet. Boleh. Tapi Pecinta Binatang marah lo. Iya lagi. Tapi ini, gue pernah ngeliatin itu kan. Video di IG, ada penyanyi dangdut. Kayaknya dia digodain apa-apa gitu. Tiba-tiba mic-nya diketok kepala penonton. Iya. Lu pernah nggak digodain semarah itu? Nah, gua marahnya nggak gue ketok pakai mic. Bang, Palu. Udah prepare. Enggak, kalau gue nggak mau keciri banget tuh ya kan. Gue harus tetap stay ya mood gitu kan. Dan mati gue juga kesel nih. Lama banget nih 2.000 udah gitu mabuk mepet begitu kan. Udah aduh gitu. Akhirnya gue pakai strategi, gue pakai sepatu high heel yang lancip gitu kan. Gue joget-joget, terus gue madep belakang pura-pura gini gue gini. Gitu pakai. Ada. Kenapa? Oh keinjek maaf ya. Dia kan kesakitan akhirnya turun. Akhirnya kan kehormatan kita terjaga. Tapi bolong kakinya itu. Kakinya bolong sih. Wah, kuat banget orang itu tadi. Enggak, yang gue pikirin ini. Enggak bolong sih, Bang. Kalau bolong mah enggak. Sundel bolong. Bener kalau itu bener. Iya, enggak jadi agak karena kan kita ngelindungin diri kita sendiri karena udah mulai macem-macem gitu ya. Kita juga udah gak nyaman ya. Nah, itu yang gue pikirin. Lu kalau misalkan orang mau nyawer tapi pecahannya ditukar 2.000-an. Iya. Jadi lama banget jogetnya. Itu lagu 6 menit. Kalau di radio lagu 6 menit. Pas nyanyi lagu jadi 1 jam. Buset. Karena kalau udah nukerin 2.000, aduh lama nih. Gitu kan. Terus kalau yang gepokannya 50 ribuan, lama nggak apa-apa dah. Iya. Kenapanya? Panjangin terus sih, mau panjangin. Pak, hitungannya gitu, Pak. Lu sekali nyawer gitu dapat berapa dah? Iya, tergantung Pak. Kalau kayak gitu dibagi lagi pemusiknya. Oh, gua kira khusus buat biduan doang. Enggak, bagi rata kita. Dapat dilunya? Pokoknya kalau dulu nyanyi gue mau honor cuma 70.000. Honornya? Sawerannya? Sawerannya kan kadang jutaan gitu kan, dibagiin gitu. Ya sama sih bagi rata, nggak ada yang gede kecilnya sama. Ada karena yang kan ngasih capek semua. Hasil bumi ada nggak hasil bumi? Ada pernah pisang, dikasih pisang. Pernah dikasih pisang gue 1 tandan. Buset. Karena nggak jadi acaranya, bubar. Ya. Itu mah nggak disawer kalau nggak jadi acaranya. Itu mah permintaan maaf. Iya, itu mah permintaan maaf. Kayak dijenguk rasanya. Omongannya saweran ini. Iya nggak jadi acara udah datang nggak jadi manggungnya. Katanya nggak tahu lah ada apa gitu, ada masalah apa gitu. Berarti akhirnya ya Allah kok gue jauh-jauh kagak. Akhirnya dikasih pisang sama bolu seret, Bang. Bolu seret. Iya. Enggak semua bolu emang seret. Ini mah parah deh, seret banget Bang ini mah. Seret, bolunya seret gitu kan. Tapi nggak apa-apa kita terima walaupun seret juga ya. Iya benar. Jadi kita di perjalanan pulang makan pisang sama bolu sama air gitu. Betul. Gitu. Cuma kan kita lihat hasilnya. Apa namanya? Nggak tahu ya, banyak yang bilang tuh kayak di entertain gini, kayak saya stand up juga, Kaboyen ngelawak di TV katanya kan juga nggak selamanya. Iya. Kita harus bikin sesuatu juga, entah dagang. Iya. Ya harus gitu sih Bang, jangan satu aja ya. Mungkin kan kita nggak selama ini kan ada yang baru lagi, lagi. Terus masa kita kan jadi kayak kartu aja ada masa aktifnya kan. Benar. Gitu kan. Kartu ada masa aktif. Iya, kita pinter-pinter aja. Kita kalau mau bertahan ya kita harus punya sesuatu yang baru. Terus harus maintenance. Itu Maintenance. Iya, maintenance. Maintenance itu. Kok ini rambutnya gini dulu. Galang ya. Oh, maintenance. Muka lucu banget dia ya? Iya mukanya. Makasih. Iya lucu mukanya. Dulu pas lahir injek suster. Makanya turun enggak? Betul-bener itu. Lucu dia lucu. Ini apa namanya tadi? Maintenance. Maintenance. Kadang kemarin aja di gue deh waktu begini. Boy, ini tahun baru nih. Lu mau bikin apa lagi Boy? Sesuatu yang baru gitu. Akhirnya bikin apa? Belum bikin apa-apa.
Tahun baru udah kelewatan ini mah. Udah mau tengah tahun. Itu temen yang baik begitu. Mau gimana lagi nih boy? Ya bang harus kayak gitu. Jadi harus ada yang sesuatu yang baru gitu. Lu nggak mau ikut-ikut artis lain bikin skincare, kosmetis, kosmetis bagus ya. Kos-kosan mistis. Jadi sewain ya. Buat bikin YouTube bisa. Ada mau bikin kosmetis. Kosmetik. Kosmetik. Kayaknya Make up. Iya. Kosmetik. Iya, ada bikin kosmetik. Kosmetik. Diskotik. Ada bikin kosmetik. Terus ini kosmetis. Aku juga lupa ini. Kosmetik. Enggak, dia nggak metik kok, dia manual. Beda bukan yang ini. Bukan no. Beda ya? Tapi itu mau buka usaha itu nggak tadi yang kos putri tadi? Pengen sih bang. Kosmetik. Enggak, aku nggak bisa jualan. Orangnya suka nggak tegaan. Lah kenapa nggak tegaan? Iya, aku belum siap yang ngurusin kayak bisnis deh. Soalnya kayaknya aku kalau bisnis tuh orangnya nggak tegaan bang. Ntar gue bagi-bagiin malahan. Itu. Nggak apa-apa, coba dulu aja supaya orang itu nggak ngambil barang lu cuma-cuma. Iya. Modelnya muka dia. Makin nggak laku menurutnya kalau saya. Nah makanya orang akhirnya nggak deh, ntar gue beli aja gitu. Tapi kalau dia bisa tahu, nih jadi terinspirasi loh. Dia tuh obat penumbuh kumis. Wadoyo. Bukan Kadir. Boleh. Ini nama lokal. Ini kumisnya cabut satu mbak. Itu apa? Iya, cabut satu kumisnya taruh di bak jalan. Oh, bulu perindu kayak bulu perindu. Kita kayak dijual. Gitu. Apaan sih bulu perindu jalan gitu ya? Kata gue itu kumis apa perahu otok-otok ya? Tahu nggak lu perahu otok-otok? Tahu yang dari kaleng ini kan? Iya, yang pakai api sama minyak sayur. Bener, minyak sayur biar lama. Rasain juga. Rasain kayak kita semataran dah. Ya 80-an lu ya? Ada ya? Enggak. 80-an lu ya? Kita masih muda-muda masih funky. Gini dah pengetahuan Bapak. Paki tuh bahasanya paki. Paki tuh bahasa dulu tuh. Apa ya? Masih caur, kita caur. Masih genjet. Get, berapa sih 80-an ya? Iya. Kok kalian tahu permainan yang tadi terus yang itu? Karena kita hidup. Makanya kita melakukan apapun itu. Oke, kamu cocoknya di air. Itu primbon. Iya, cocoknya di air. Karena ngeliat kalian tuh tenang. Lu tenang? Tuh tenang, tuh langsung tenang kan? Tuh. Enggak, dia bingung. Saya juga. Bingung enggak? Kenapa ya? Iya. Sumpah gue tuh kalau Kaboyan gue ngeliatnya suka nonton tuh kayak anjing tektokannya mah lucu banget Kaboyan bener kayak ngerasa iya the next Nunung. Iya, kayak aku juga belajar dari muda Nunung, dari pelawak-pelawak kayak Buyati Pesek. Aku nonton tuh kecil-kecil gitu. Oh, kayak gitu ternyata ya. Karena aku biasanya kan dari penyanyi dangdut. Terus ngeliat tontonan komedi. Waktu kecil aja orang-orang nonton film kartun, aku mau nonton komedi. Oh sama, gue juga. Warkop, DKI. Iya. Terus film-film Susana yang ada Bang Bokirnya ya kan. Nah, kalau gue dulu tuh ini. Ate Iskak. Ketuaan. Iya. Kalau tontonan gue tuh spontan. Oh iya spontan itu. Extravaganza. Iya, seru tuh. Kayak gitu-gitu. Terus film Benyamin Sueb tuh, Haji Benyamin Sueb. Pokoknya nonton-nonton kayak gitu, makanya gue pas disuruh ngelawak tuh kayak, oh ternyata kayak gini. Iya. Udah ada ini sih, inspirasi gitu dari pelawak-pelawak lama. Pilihan sekarang lah, tanpa harus ada budget. Terus bernyanyi, terus melawak. Bernyanyi dan melawak dong. Bernyanyi dan melawak. Karena kesenian itu kan jadi satu kesatuan. Menyanyi, melawak, melukis, ya kan? Itu kan kesenian. Nah, pilihannya dua. Nikah sama orang ini, atau orang ini buang ke bak aja, selemin ke bak ini. Enggak, emang dia cupang slayer? Tahu nggak lu cupang slayer? Tahu cupang slayer. Yang nggak bisa ngedok. Iya. Dikasih kaca nggak bisa ngedok dia. Nggak bisa ngedok. Malah make up ya kan? Tuh ketebelan tuh bedaknya. Ketebelan. Jadi ngedok. Palanya emang sebenarnya cuma segini, Pak. Make up semua itu segede gini. Pakai kepala barongsai. Kepala barongsai.
Yang pertama Kak Boyen tuh lucu banget kayak the next Mbak Nunung. Yang kedua, menurut gua entah kenapa Mbak Boyen tuh selalu asik sama orang. Iya. Selalu mau ngapain lagi kita itu, asik aja. Tapi kalau misalnya kita asik jangan sok asikan ya. Nah, itu gimana tuh? Nah, kan batasnya tipis kita tuh. lihat dulu nih gitu. Orang ini nyaman gak sama kita gitu. Kalau ini nyaman. Misalkan aku nih, kita nyaman-nyaman aja. Kalau orang-orang komedi mah udah pasti nyaman lah ya. Misalkan aku nih ngomong sama Mbak Boyen. Mbak Boyen respon kalau nyaman gimana? Mbak Boyen bla 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 bla. Oh, itu responnya nyaman. Respon gak nyaman. Mbak Boyen bla 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 bla. Maaf ya. Boleh kan ya? Gitu. Gue nanya dulu. Gitu. Iya, gitu. Coba aja ngobrol. Saya mau tebak respon. Iya. Mbak Boyen kemarin lihat Liga Champions enggak? Wah, responnya jijik. Kok beda? Tadi cuma 2 nih yang mundur yang lain. Kok bisa beda? Responnya jijik. Bener jijik. Enggak. Najis, lebih ke najis. Walaupun kita ibaratnya kalau kita nggak nyaman apa gimana, tetap kita harus menghargai orang kan. Kita harus profesional, Bang. Benar. Ya kan? Biar gimana situasinya kita kan lagi kerja gitu kan. Nggak boleh kelihatan mood kita tuh jelek gitu kan. Makanya di depan orang kita harus selalu menghibur. Itu kata gue tadi tuh. Mbak Boyen lucu banget. Yang kedua berasa selalu welcome sama orang gitu. Iya, karena saya waktu itu terbuat dari keset. Asik, welcome. Yang ketiga, terbukti firasat-firasat gua, Mbak Boyen memenangkan sebagai komedian wanita terfavorit. Ya alhamdulillah tuh kemarin, gua nggak nyangka loh, nggak nyangka dan nggak duren. Nggak nyangka duren. Sri Kaya berarti. Sri Kaya. Mengkudu bisa mengkudu. Iya. Kudu latihan. Kudu belajar. Itu kan mengkudu juga bisa buah itu semua ada filosofinya. Mangga itu kalau itu mempersilakan, monggo. Kan, gitu. Kalau rambutan? Kalau rambutan itu filosofinya rambutan ya. Agak mikir apa? Belum siap ada waktu mana nih? Ganti buah. Kesemek kalau kesemek. Kesemek itu jangan sembarangan mek. Benar, jangan sembarangan. Benar. Kalau nangko Belando? Nangka Belande. Ya kan kita harus menyangka hal-hal yang selalu itu baik menurut kita. Belanda kan baik. Oh benar, iya. Belanda itu artinya baik. Belanda. Nah makanya. Asam lambung. bisa buat built-in termasuk tuh. Gitu aja latihan. Kenapa bang? Asam lambungku kumat. Nah, harusnya abang minum ini. Nah. Nanti yang TP. Abang. Tuh, IGD terdekat. Suruh ngerawat gue. Dia siloam. Makanya gue tuh pengen Mbak Boyen tuh ngasih satu tips. Mungkin 2 kata, 3 kata. Gimana caranya supaya teman saya yang jelek ini. Ini cakep Bang sebenarnya Bang. Iya saya yang jelek. Alisa ngadu. Bagus tuh Alisa ngadu. Bisa kayak Mbak Boyen memenangkan penghargaan wanita favorit. Betul. Komedian favorit. Kita ini aja, apa namanya? Gak tahu ya, ngalir aja kayak gitu. Kita kalau emang udah rezekinya kita, mau dia kayak gimana, udah rezeki kita ya rezeki kita gitu. Yang penting kita tetap berkreasi aja, tetap menghibur ya. Jangan kayak feedbacknya, oh gua harus lucu, enggak udah jalanin aja. Lucu hajar aja. Asal ngomong tapi jangan sampai menyinggung perasaan orang. Tadi aku menyinggung nggak sih, maaf ya. Enggak, justru kami yang mau tanya. Maaf tadi yang babi itu dihapus aja. Enggak usah, saya emang babi. Ngomong. Maaf ya. Kadang nih kalau kita ngomong sama yang lain, kita udah aneh gitu, bang maaf ya gitu. Ada suka izin dulu, bang boleh nggak bercandanya itu izin dulu. Tapi semua komedian pasti nggak tersinggungan kan Kak Boyen? Masa ada yang tersinggungan sih? Ya kan namanya manusia mah ada aja kan lagi capek, apalagi datang bulan orang, ya kan? Kami tuh sebenarnya tadi pengen izin ke Kak Boyen. Kak Boyen saya pengen bahas ini. Iya. Cuman terpesona sama Kak Boyen nggak? Saya ping banget. Saya ngeliat Kak Boyen. Background belakangnya kayak ada lock-lock gitu sih. Wah itu PR tuh orang itu tuh editor. Aman sini. Editor kita canggih. Sap gitu malam kita. Lupa lagi bang. Gimana hutan? Lagi. Ada di atas kepala. Keren ya. Keren editor sini mah. Editornya katanya dari Marvel ya? Dari Marvel ya. Jadi dulu sempet ngedit ini. Eneng dan Kus Kaki Ajaib. Tapi yang versi Marvel. Iya. Makanya. Apa? Iya makanya itu. Enggak.
Ini baru kali ini. Oh iya podcast. Emang ada cerita dia. Emang ada cerita kalau emang ada cerita kalau jangan buat podcast ya. Ini ngobrol bertiga nih misalkan gua dia sama teman gua nih Fajar Mukti. Lagi ngobrol bertiga, tiba-tiba hilang. Dia dengerin omongan nggak tahu kenapa. Itu kenapa? Lu sering nge-lag ya, Bang? gampang ngelamun. Kayaknya badan sama roh gua tuh longgar gitu. Gampang keluar masuk ya. Itu yang gitu. Bautnya berarti. Jangan suka itu loh. Dan suka apa ya? Abang mungkin ini tulang rusuknya jarang. Tulang rusuk di sini. Oh iya. Tulang rusuk di sini. Bukan di sini. Tulang baru yang ini. Tulang rusuk emang jarang-jarang gini. Kalau rapat-rapat susah juga. Rusuk sini, ini tulang dada. Iya di sini. Nggak ngerti biologi. Katanya kalau tulang rusuk jarang kan kita bisa sering mau kesurupan tau. Katanya. Enggak, masa ya saya nggak mau kesurupan. Gampang banget. Lu humoris. Emangnya humoris. Iya, kalau siapa tahu kalian bisa kayak Vincent Desta loh. Amin. Dua gini kan. Ya Vincent Desta. Makanya itu terus aja gitu. Hajar aja kita ngelawak lucu-lucu udah sikat aja. Yang penting ngomong, yang penting pede. Yang penting ngomong aja mulu ya kan. Dia tahu ini nyusul. Tang. Lucu berdua tuh. Bisa the next Vincent Desta lu. Amin. Kami tuh rencananya pengen jadi the next Ran. Ran yang penyanyi ya? Ran yang mana? Penyanyi. Yang lagunya Kurasa ku telah jatuh cinta. Itu kami rencananya. Ini Ran. Saya, dia sama yang pakai topi itu, the next Ran. Oh mau jadi vokalis, bukan jadi komedian? Ente udah kesini pengen belajar nyanyi kita Pak. Tetep Ran. Oh ini punchline-nya ceritanya. Enggak punchline juga. Emang beneran enggak juga. Gua dibacain semua. Ini mimpi orang. Enggak boleh mimpi orang. Kami Ran. Karena menurut kami Ran itu lari. Bukan RAN, Rai Asta Nino. Nah. Oh iya, ini merun. Jadinya. Asta. Katanya mau jadi komedi. Bilang kan. Saya kencing nanti kasurnya Jangan jorok. Udah pusing pala saya udah gak jadi belajar nyanyi. Yaudah nanti kalau kalian mau belajar nyanyi, langsung aja nanti datang ke gedung saya ya. Di mana? Di Blok A1. Cuman ini udah malam nih Kak Boyen. Kayaknya Kak Boyen nggak bisa pulang. Mending nginep sini aja kamar saya. Takut aku. Takut kenapa? Takut kebetahan. Ya Kak Boyen udah mau nginep. Terus kasih pantun dulu biar dia nginep. Nginep dong, aku mau nginep. Tapi aku kalau biasanya nih kalau aku kebiasaan nih mau tidur, aku harus dipantunin. Orang-orang dibacain apa? Dongeng. Aku dipantunin. Dipantunin gitu ya? Langsung tidur ini ya? Langsung lari. Coba dong pantunin. Coba pantun. Baca ya pantunnya. No, nggak usah baca. Hapus, nggak usah baca. Hapus, nggak usah baca. Aduh, katanya Kak Boyen mau dikasih pantun dengan ada unsur coffee shop, rambutan, sama ATF. Buset itu banyak tuh Bang. Kalau pantun AB tuh. Misal belakangnya an, ini ujungnya an gitu kan. Kopi I belakang I gitu. Ini kan masalah kopi sama ATF ya. Berarti I sama F. Coba. I sama diksi apa yang belakangnya F? Nah. Nih. Diksi Dipi. Apa? Diksi Dipi. Diksi Dipi belakangnya E. Diksi Dipi. Diksi Div apa? Jalan-jalan ke coffee shop. Oke. Jangan lupa beli ATF. Cakep. Lihat ada wanita soft, mantep. Somain. Lu coba. Udah Pak itu bagus tuh. Lu dulu. Udah tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Coba ya berusaha ya. Berusaha ya. Jalan-jalan ke coffee shop. Cakep. Nggak usah minta tolong, minta tolong. Berusaha. Yang lain aja mau nggak? Oke, aku ada. Burung cendrawasih, burung camar. Terima kasih buat YouTube sekamar. Enggak, tetap lu. Ini tentang jangan yang ini kalau mau lain lagi. Yang apa tuh? Tentang apa tuh? Burung gelatik dah, itu gampang mah dah. Burung gelatik. Iya. Burung gelatik. Lu mandi kan udah gue bilang. Enggak ada gua mandi. Burung gelatik
Nah, ikutin. Ditonjok burung gelatik, ditonjok sampai memar. Burung gelatik ditonjok sampai memar. Iya. Terima kasih cantik. Terima kasih cantik. Udah di podcast sekamar. Oke, coba ya. Dia budek ya? Enggak, emang tadi. Rambut gondrong saya ini bikin sinyal lag. Burung gelatik ditonjok sampai memar. Cakep. Ah, nggak kan. Terima kasih Boyan cantik udah mampir di podcast sekamar. Bagus. Gak paham buta Betawi saya gak paham.